Selamat malam. Oke ya, selamat malam. Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Baik-baik. Sekarang ini keadaan di Batam ini ya agak-agak ngeri sedap karena saya dengar sih ada sekitar 10-an ya tambah corona baru, jadi agak-agak ngeri. Jadi kita harus jaga kesehatan, jaga badan, habis itu jaga jarak juga. Oke? Sudah join semua? Sudah join semua? Projectnya sudah siap semua? Ada yang belum siap? Silahkan. Ada projectnya yang belum siap? Oke, kalau diam-diam aja, kita aja lanjutkan materinya. Oke, selanjutnya di pertemuan ke-15 itu kita bahas big data, terus data mining, bisnis intelligence secara umum di industri ya. Bagaimana penerapan big data di revolusi industri keempat ini. Oke, big data, data mining, business intelligence itu bagian tak terpisahkan di industri ya. Jadi ini adalah gudangnya data. Ini adalah masternya ya. Segala transaksi di industri itu ada di big data. Oke. Kita bahas secara umum bagaimana penerapan big data di industri 4.0 ini. Oke, kita bahas industri 4.0 dan big data. Oke. Jadi, industri 4.0 adalah realisasi integrasi horizontal dan vertikal dalam rantai nilai, istilahnya siklusnya itu saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Integrasi horizontal itu adalah keterkaitan jaringan informasi dan komunikasi dengan sumber daya untuk produksi dalam layanan real time, istilahnya untuk analisa datanya, pengambilan datanya, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk integrasi vertikal adalah konversi dari sistem produksi tetap klasik ya atau ke model lama yang ada di proses modern yang dikendalikan salah satunya itu bisa dalam bentuk web. Karena sekarang ini semua sistem itu yang terbaru ya rata-rata itu pakai web base untuk memudahkan maintenance dan penggunaannya. Oke, di industri 4.0 dan big data itu ada kurang lebih sekitar 7 desain ya prinsipalnya. Oke. Pertama itu tentang interoperability atau kemampuan komunikasi antara CPS ya. Artinya ini kita menggunakan perangkat IoT, contohnya pabrik dan human-nya itu melalui IoT. Ada juga iOS dan IoE. Itu disebut dengan interoperabilitas dalam industri 4.0. Jadi, di sini ini mengintegrasikan sistem lama dengan sistem yang baru. Terus di industri itu ada juga virtualisasi ya. Virtualisasi adalah proses fisik yang dibantu oleh CPS untuk simulasi dan model istilahnya contoh untuk pabrik virtualnya ya. Karena sebelum kita mengeset peralatan, sebelum kita istilahnya bagaimana sih mengeset
departemen, contoh produksi, itu kita buat dulu model virtualisasi fisiknya dulu. Oke ya. Terus ada desentralisasi. Oke. Desentralisasi adalah kemampuan CPS untuk mengambil keputusan secara independen di lingkungan terdistribusi tanpa perintah pusat ya. Jadi istilahnya kalau di Batam ya, perusahaan Batam itu dia bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus dari contohnya dari utamanya di Singapura, di Malaysia ataupun di Amerika. Ada juga disebut dengan real-time capability. Adalah kemampuan mengumpulkan dan menganalisa data untuk mendeteksi kegagalan dan menentukan solusi alternatif apa sih yang bisa dipakai untuk menangani masalah produksi secara cepat dan efisien. Itu disebut dengan real-time capability. Terus ada juga service orientation. Di sini bagaimana pemanfaatan layanan CPS, contohnya pabrik ya, manufaktur, dan manusia dalam konteks arsitektur berorientasi layanan atau SEO, ya. Istilahnya di sini bagaimana memfasilitasi manajer pengambilan keputusan dengan operator dan dengan customer. Itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Terakhir ada disebut dengan modularity. Oke. Di sini kemampuan penambahan mesin, modul, dan CPS baru tanpa mengubah modul yang ada untuk meningkatkan produksi. Oke. Jadi ini disebut dengan modularity. Ini istilahnya 7 konsep yang ada di industri dalam big data. Terus kita masih bahas tentang secara umum big data dan industri. Oke. Jadi, big data itu adalah konsep data di mana sulit untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah dan memproses dengan alat dan teknologi yang lama. Itu. Oke. Terus, ada juga disebut dengan industri 4.0. Itu adalah perpaduan antara teknologi dan sistem cerdas modern ya. Salah satu itu bisa menggunakan teknologi artificial intelligence, IoT ya. Tapi di sini kita bahas di database-nya. Oke. Teknologi pintar ini istilahnya menciptakan banjir data yang cukup sulit untuk ditangani dengan alat dan algoritma klasik atau algoritma lama ya. Data kita banyak, tapi algoritma kita tidak mencukupi. Jadi, untuk analisis data besar itu solusinya itu di dunia industri 4.0 itu adalah menggunakan metode big data ya. Salah satunya itu pakai data mining. Oke. Ini contohnya. Jadi di sini ini adalah industrialnya. Ada big data, itu ada volume, ada variety, ada veracity, sorry nggak nampak, ada velocity. Oke. Masing-masing ini itu terdapat saling terhubung dengan yang lainnya. Ya. Contohnya variety itu nanti dia koneksinya ke mesin data. Ya. Ada juga yang koneksi dengan remote control, ada dengan security, IoT, ya dan lain-lainnya. Terus di industri itu ada challenge of big data in industry 4.0. Oke. Big data memiliki banyak tantangan dengan sistem yang berbeda, tetapi studi saat ini istilahnya berkonsentrasi pada tantangan dan peluang apa sih yang bisa kita manfaatkan di industri 4.0 ini. Pertama itu adalah acquisition of automation data. Oke. Di sini big data itu digitalisasi otomasi pabrik ya. Itu salah satunya itu menggunakan big data. Jadi sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang ini untuk mengendalikan produksi itu ada contohnya ada 3 komponen utama ya, ada sensor, ada aktuator dan ada PLC, programmer logic control. Itu pasti ada di industri. Akuisisi adalah tugas untuk istilahnya menantang di industri karena berbagai teknologi ya seperti mesin, sensor, perangkat IoT dan
jaringan komunikasi. Jadi ini contoh bagaimana achievement automation data. Ya, jadi ada PLC. PLC itu nanti dia berhubungannya dengan big data, dengan server ya. Itu nanti dia di PLC itu bisa contohnya mengontrol sensor, bisa mengontrol motor, dan yang lainnya. Oke. Jadi PLC itu istilahnya untuk otomasi. Oke. Otomasi bisa dikontrol itu nanti dia ada ngambil datanya. Terus selanjutnya ada data transformation. Oke. Data transformation di sini istilahnya data yang dihasilkan dalam industri sebagian besar data dalam bentuk istilahnya data mesin, ya, prosesnya mesin. Di sini PLC itu menerima dan menghasilkan data fisik dan sinyal listrik. Karena datanya heterogen yang dihasilkan dalam proses pembuatannya, yang membutuhkan dikonvers ya istilahnya untuk ini ya interpretabilitasnya untuk bisa diambil kesimpulan. Itu disebut dengan data transformation. Terus ada juga disebut dengan data integration dan modeling. Interoperabilitas adalah prinsip utama otomasi dalam industri 4.0. Karena sekarang ini di industri 4.0 itu rata-rata itu menggunakan artificial intelligence dan otomasi pekerjaan. Oke. Jadi di sini untuk mengintegrasikan berbagai jenis data yang dihasilkan ke dalam suatu platform untuk produknya itu supaya cepat ya, tepat sesuai dengan kebutuhan. Di sini untuk berkomunikasi dengan mesin ya, istilahnya jarak jauh ya, itu kita istilahnya bisa menggunakan data untuk integrasinya yang diperlukan. Oke, ini contohnya ya. Ini gambar simulasi bagaimana sih penggunaan cloud. Oke. Terus IoT data ya. IoT adalah salah satu pilar utama di industri 4.0 ya. Yang kedua adalah artificial intelligence. Habis itu baru kita bahas tentang big data. Di sini kita bahas tentang IoT data ya. IoT adalah paradigma jaringan di mana mesin atau siberfisik itu dari sensor otomatis ya, aktuator, dan sistem tertanam yang terhubung ke web dan terhubung ke fisik ya, termasuk penggunaan manusia istilahnya untuk implementasi dalam kesehariannya. Oke. IoT itu memiliki peranan besar di sektor manufaktur ya, khususnya. Oke. Salah satunya itu adalah untuk controllingnya, oke, untuk informasi datanya, penyajian datanya supaya lebih cepat, akurat, dan tepat. Oke, ini contoh secara umum gambaran tentang IoT ya. Oke. IoT itu biasanya itu menggunakan cloud untuk teknologinya. Oke, terus selanjutnya itu ada real-time access. Oke. Di sini real-time access itu yang dimaksud adalah bagaimana sih istilahnya seperti sistem sensor, perangkat cyber, aktuator itu adalah bisa kita akses langsung secara real time atau secara live ya. Untuk toleransi kesalahannya yang cerdas dan deteksi istilahnya kegagalannya. Jadi istilahnya data akses contohnya gini ya, di SMT mesin MC itu kan data yang sudah dikerjakan itu ada 3.000, yang sekarang 3.000. Pihak manajemen, contohnya GM, manajer pengen mengakses datanya, dia bisa langsung lihat otomatis bahwa oh di SMT Land 1 itu jumlahnya ada 3.000. Oke. Jadi datanya itu benar-benar real time istilahnya dan meminimalisasi gagal data. Terus di big data industri itu ada security dan privasi itu penting sekali ya. Salah satunya kadang perusahaan itu untuk keamanannya itu bisa menggunakan Cisco ya untuk handle keamanannya gitu.
Keamanan dan privasi adalah dua masalah utama di dunia data besar di big data. Oke. Ini yang paling vital ya, istilahnya sumber utama itu adalah data. Kalau datanya bocor, dilihat sama lawannya atau saingannya itu bisa bahaya. Yang sekarang ngetren adalah contohnya Tokopedia ya, yang datanya jebol ke luar negeri ya, kena hack, itu sangat berbahaya sekali. Jadi, volume data hidrogen yang tumbuh cepat di industri 4.0 itu adalah bagaimana menghandle semua data ke cloud ya. Terus bagaimana keamanannya? Data ini kan yang akses kan bukan di lingkungan internal manufaktur atau industri. Pasti dari pusat, contohnya Amerika atau Singapura, Malaysia itu pengen ngambil datanya. Bagaimana sih supaya data-data itu benar-benar privasi dan security-nya itu bagus. Oke. Ini yang utama dalam big data di industri. Terus selanjutnya itu tentang kita bahas tentang analisis data ya. Analisis data itu sangat penting sekali. Ini yang menentukan contohnya di perusahaan target penjualannya tercapai. Nah, kita bisa dapat bonus contohnya 10% dari gaji kan. Untuk menganalisa itu, maka kita perlu adanya analisa big data ya, istilahnya untuk data besarnya. Di analisa ini kan perpaduan antara teknologi, informasi, matematika, statistik, dan salah satunya itu bisa kita data mining dan artificial intelligence untuk model analisa datanya. Jadi, supaya mengambil perencanaan dan keputusannya yang tepat, maka diperlukan istilahnya analisa data yang valid. Selanjutnya ada disebut dengan data presentation. Oke. Di data presentation itu bagaimana sih kita menyajikan data yang pas, oke, data yang sesuai, terus data dalam bentuk visual ya. Seperti kita kemarin belajar tentang bagaimana penggunaan text meaning dan lain-lainnya. Itu adalah untuk analisa data membutuhkan istilahnya data besar, bagaimana untuk mengeksplornya, untuk pengembangannya, dan data itu sekali lihat itu bisa kita presentasikan. Jadi di sini adalah untuk data representation-nya. Terus selanjutnya kita bahas tentang aplikasi big data di industri 4.0 ya. Oke. Aplikasinya itu banyak sekali. Pertama itu tentang business intelligence. Oke. Business intelligence adalah kumpulan alat dan teknik untuk mengekstraksi dan transformasi data mentah menjadi pengetahuan. Tujuannya itu adalah untuk planning, rencana, strategi bisnis, dan mengekstrak pengetahuan yang ada di dalam manufaktur. Istilahnya ini sebagai intelijennya. Oke. Dan lain-lainnya. Ini secara umum bagaimana penggunaan bisnis intelijen di industri. Ini contohnya ya. Jadi di sini itu bisnis intelijen itu istilahnya bagaimana mengaitkan satu sama lain dan untuk mengambil keputusannya. Selanjutnya kita bahas tentang untuk fault tolerance. Itu istilahnya di sini itu bagaimana kita menambang data yang besar di industri, terus bagaimana kita istilahnya memiliki sejumlah besar set data arsip suatu perusahaan, terus pakai artificial intelligence, itu bagaimana untuk memprediksi kegagalan sebuah mesin. Oke. Karena mesin itu kan kerja 24 jam, dalam 1 tahun apa kan bisa-bisa nanti rusak, bagaimana kita planningnya. Jika terjadinya problematika, bagaimana mesin cadangannya, bagaimana konfigurasi datanya, bagaimana aksesnya semuanya itu adalah bagaimana untuk kontrolnya fault tolerance. Oke, di dalam industri 4.0. Ini contohnya ya. Jadi contohnya ada backup ya. Kalau seandainya ada problemnya itu bisa langsung ke mirrornya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang product quality enhancement ya.
ini ya. Jadi quality itu di industri adalah yang paling utama, apalagi di produksi ya. Itu quality cacat, perusahaan dead istilahnya ya, kasarnya gitu. Jadi perusahaan mengumpulkan respon pelanggan tentang produk dan toko mereka untuk penggunaan di masa depan. Oke. Jika penjualan suatu produk menurun, maka analisis mengambil data umpan baliknya ke pelanggan sebelumnya dan apa sih problematikanya. Oke. Jadi di quality ini kita bisa untuk mempertimbangkan apa sih target kita, sasaran kita, produk baru kita itu sudah sesuai atau belum, atau banyak cacat dan lainnya. Oke, itu secara umum tentang produk quality. Selanjutnya kita bahas tentang mesin heart prediction, atau biasa disebut dengan ini ya, RUL. Jadi di sini ini bagaimana biaya perawatan mesin industri yang tidak terjadwal. Mesin biasanya itu sangat mahal ya untuk di industri. Terus bagaimana sih kita untuk pendekatan pembelajaran multi klasifikasi, terus bagaimana tentang vektornya, bagaimana fazinya, modelnya. Jadi istilahnya penilaian status kesehatan itu bisa berdasarkan istilahnya jaringan neural network di industri untuk kontrol dari sebuah mesinnya. Ini biasa disebut dengan machine health prediction. Selanjutnya kita bahas tentang planning ya, atau production planning. Production planning itu berhubungan langsung sama data ya. Jadi data besar itu membantu dalam perencanaan produksi dengan memprediksi permintaan produk di masa depan. Apa sih permintaannya? Terus bisa untuk menganalisa data besar industri istilahnya di tahun-tahun sebelumnya. Terus yang sekarang. Jadi untuk kita mengambil ke depannya, langkahnya itu kita bisa tentang setting planningnya untuk perencanaan ya, untuk kebutuhannya. Jadi ini contohnya model-model planning ya. Planning itu antara satu dengan yang lain itu saling terhubung. Selanjutnya kita bahas tentang smart city. Smart city itu topiknya luas ya. Yang sekarang lagi ngetren di Indonesia. Smart city adalah bagaimana sih kita mengintegrasikan itu teknologi IT ya, teknologi informasi komunikasi dengan IoT. Kalau di kampus bisa ada smart campus ya. Jadi di sini ini bagaimana kita istilahnya merancang industri di sektor swasta dan masyarakat itu saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Terus di big data itu ada 4 ya, 4 V. Ini istilahnya yang tadi kita depan udah bahas itu tentang volume, velocity, variety, dan variabilitas. Volume itu istilahnya organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk contohnya transaksi bisnis, media sosial, dan informasi, data sensor, dan lain-lainnya. Velocity itu data terproses dengan cepat. Contohnya pakai RFID, sensor. Ini bagaimana untuk proses secara real time-nya. Variety itu data hadir dalam jenis format ya. Contohnya itu dalam bentuk email, video, audio, dan lainnya. Sedangkan variability itu istilahnya untuk kecepatan dan keberagaman datanya. Aliran data ini dapat sangat tidak konsisten dengan istilahnya terlalu banyaknya ya. Jadi bagaimana sih supaya kita setting untuk peningkatan kecepatan dan keberagaman data dan dapat dikelola dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terus kita singgung penerapan data mining di manufaktur ya. Big data itu merupakan salah satu yang paling banyak diminati dalam pengembangan sekarang ini ya.
Oke. Terus di big data itu ada beberapa teknologi ya, salah satunya itu seperti artificial intelligence, terus bagaimana pengembangan modelnya, teknologi itu kita bisa menggunakan data miningnya. Oke. Untuk istilahnya lebih detail lagi untuk metode-metode dan algoritmanya. Oke. Terus contoh penerapan data mining itu seperti di industri itu market analis dan manajemen ya, itu biasanya pakai CRM. Oke. Bagaimana kita untuk pemasaran itu targetnya itu sesuai tepat sasaran. Bagaimana menganalisa pasar. Oke. Bagaimana sih kita mengprofil pelanggan? Apa sih kebutuhannya gitu? Itu kita bisa menggunakan metode market analysis dan manajemen. Terus di data mining itu ada disebut dengan corporate analysis dan risk management ya. Di sini ini istilahnya bagaimana perencanaan keuangan dan evaluasi aset itu secara tepat dan cepat untuk analisanya. Bagaimana kita planning perencanaan sumber daya oke, sesuai dengan kebutuhan. Terus untuk persaingannya ya istilahnya untuk persaingan antar kelompok antar ini ya masing-masing industri gitu. Oke. Terus ada lagi tentang for detection dan meaning usability pattern itu adalah bagaimana untuk model pendekatan dan aplikasinya. Oke, terima kasih. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau sharing pengalaman big data di industri? Kak Vincin, ada yang mau sharing, Vin? Silakan. Oke, atau yang lainnya ya, mau sharing bagaimana penerapan big data, terus bagaimana implementasinya. Kalau ada pengalaman kita sharing ya, karena pengalaman adalah guru yang paling baik ya di samping dosennya gitu. Silakan, ada yang mau sharing? Alvin atau mau sharing Vin atau Jimmy ya, yang orang-orang lapangan ya, istilahnya orang-orang di industri gitu. Silakan, ada yang mau sharing nggak? Kita cerita-cerita. Karena untuk chapter 15 pertemuan terakhir ini kita tidak ada materi ya, istilahnya untuk memotivasi terus pengenalan secara umum di industri ya. Karena untuk metode, rumus, teknik kan kita sudah belajar ya dari chapter 1 sampai 14. Chapter 15 kita lebih banyak ke discuss. Chapter 16 habis lebaran Anda presentasi udah selesai. Selesai materi kita. Silakan ada yang mau sharing atau mau ditanyakan atau mau discuss. Silakan. Oke ya. Ngomong pun nggak masalah ya. Jangan malu-malu. Oke, ini sudah semester 6 ya. Silakan. Ada yang mau sharing atau mau discuss gitu. Oke, ada yang mau discuss atau mau sharing? Sharing pengalaman dan lainnya ya. Muhammad Yasin. Ayo Sin, ceritakan pengalaman kamu di perusahaan Sin. Nggak terlalu ini sih Pak, Nggak terlalu nggak terlalu kenapa Sin? diperhatikan sih, Hah? nggak terlalu diperhatikan sih Pak perkembangan seperti apa. Hmm. Jadi kamu di perusahaan ngapain aja Sin? Ya kerja saya sebenarnya bukan di IT Pak, itu sebenarnya kerja saya di ini di apa di logistik. Oh di logistik. Di logistik kan pakai data kan pengolahannya kan? Oh sebenarnya gini Pak kerjaannya, itu Heeh. sebenarnya kerja saya sih memang ada hubungannya sama komputer. Heeh. Eh, itu ibaratnya kayak apa? Data-data yang diinput itu ya berhubungan sama ini barang-barang mentah itu Pak. Hmm. Gitu.
Berarti kamu masih belum di level istilahnya manajemennya ya? Masih Belum, Pak. staff ya? Oke, Em, silakan yang lainnya. Ada yang mau sharing tentang pengalaman, terus bagaimana eh, big data? Stefantinus ada? Ada Stefantinus? Pak, ada. Ada. Ayo, Stefan. Kita ada nggak kamu mau sharing atau mau cerita gitu Sharing tentang apa Pak? tentang big data atau data mining atau bagaimana pengontrolan data di perusahaan kamu yang sedang kerja saat ini? Nggak tahu saya mau sharing apa Pak. Pengalaman kamu kan, bagaimana datanya itu dibuat apa di perusahaan gitu, ceritain bagaimana pengolahannya gitu. Coba, Stefanus. Kami sih nggak jarang Pak bikin software sendiri. Kami bikinnya by request gitu biasanya. By request gitu ya? Ya, custom gitu. Kalau software customnya biasanya digunakan untuk apa, Stefan? Banyak sih Pak, kayak Contohnya, yang baru-baru ini kayak sama kayak Jobstreet gitu. kayak apa? Jobstreet. Oh, Jobstreet itu ya? Ya, Hmm. hampir sama kayak gitu. Cuman ada metode import itu dari CV atau resume mereka. Gitu. Ya, itulah Pak, text recognition jatuhnya. Ya, pakai teks ya, text Ya. recognition. Oke, sip. Yang lain silakan. Ada lagi selain Stefantinus mau sharing? Ya, sharing pengalaman atau kita discuss ya. Karena ini kan pertemuan terakhir kan. Jadi santai aja. Dan habis ini pun saya nggak akan ngasih tugas. Oke, karena saya mau minta project akhirnya. Silakan. Ada yang mau sharing? Yang di sini kan banyak yang master-master di perusahaan kan. Frankie, kamu sharing ayo coba pengalaman kamu. Frank. Frankie ada? Adakah orangnya? Silakan. Yang lainnya, Jimmy Chandra, Jim. Coba sharing Jim pengalaman bagaimana penanganan data di industri Jim. Terus datanya itu dipakai untuk apa gitu. Jim, silakan Jim. Jimmy Chandra. Oke, silakan. Ayo, silakan. Ada yang mau sharing pengalaman ya, atau mau discuss dan lain-lainnya gitu. Silakan. Ayo, ada lagi nggak? Oke, kalau tidak mau sharing, tidak ada pertanyaan juga saya tidak mau maksa ya. Sekarang saya yang gantian bertanya. Pak, Proyeknya sama videonya sudah siap semua kah? Pak, Ya. aku mau nanya Pak. Ah, Nah, itu untuk videonya itu video kayak presentasi gitu aja kan Pak? Untuk iya, pembahasan cara itu aja ya? jalanin aja, jalanin aplikasi terus hasilnya ini kayak gitu aja. Oh, oke. Berarti dari Ya code-nya kamu buat di runtime contohnya, gitu lah, di debug gitu lah ya Pak. Erwin, kamu buat peta kan? Mhm. Tampilkan, jelasin bahwa ini loh, ini petanya ini kayak orang presentasi aja gitu. Ada Oh, suaranya. oke Pak. Paham? Pak, ini kan kayak kami kan ada buat PPT-nya gitu. Jadi kalau saya presentasikan sesuai dengan PPT-nya langsung, nggak perlu pakai aplikasi boleh? Atau Pakai aplikasi tetap lah. aplikasi ya? Iya. Oke Pak. Kalau PPT kan ini ya, PPT nanti aja waktu sama Pak, saya waktu terakhir. oke boleh Pak kalau gitu. Ya, kalau sekarang demoin aja aplikasi kan kamu tinggal jalanin di studio kan. Iya betul Nanti Pak. tampil, abis itu kamu cerita lah ngomong itu apa yang kamu buat, terus bagaimana apa yang kamu tampilkan itu tentang apa bahasanya gitu aja. Oke. Gampang kan?
Ya, ya, Kayak Pak. orang presentasi ya. Pak, itu Oh. untuk deadline-nya kapan, Pak? Kapan maunya? Terakhir. Sabtu bisa? Sabtu ini? Minggu depan, Pak? Weh, janganlah. Minggu depan lebaran lah. Hari Minggu udah lebaran. Hari Minggu udah lebaran itu kan. Itu tanya tuh Robi itu. Udah buat ketupat dia itu. Gak mau diganggu kan, Rom? Sabtu. Yang lain gimana? Aku ikutin yang lain aja. Yang lain oke, aku oke. Sabtu ya. Sabtu paling lambat. Bisa nggak? Di e-learning itu ada materi sekarang chapter 15 sama chapter 16 itu jangan lupa dimasukkan ya. Atau kalian chat juga di Microsoft Team ini, Pak ini videonya mau store dulu juga boleh. Silakan. Oh, Pak mau nanya. Ah, Kalau untuk yang presentasi ini kita juga perlu kayak model kayak ngoding live gitu nggak ya? Nggak ya? terus presentasi terserah gayanya ya, Oh gayanya. bebas. Hmm. Mau nggak usah ngoding live itu aja, pakai PowerPoint juga boleh sama aplikasinya RStudio-nya udah dibuka nanti jelasin gitu boleh ya. Oh oke Tapi oke. kalau presentasinya saya requestnya ini ya, fitur kameranya diaktifin ya, biar nampak wajah gantengnya semangat. Oke Oke, ya. Nah, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kan rata-rata semuanya kan sudah selesai proyeknya ya, paling tinggal video dan lain-lainnya. Itu hari Sabtu jam 12 malam ya, bisa kan? Sekarang kan hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu malam ya. Biar hari Minggu kan Lebaran, mungkin nanti pas kalau itu sudah selesai kan tinggal presentasi aja. Presentasi kan nanti pas UAS di UIB, baru kita buat aja kelas presentasi kan, seperti ini kan, udah selesai gitu. Nanti perwakilan aja, per kelompok nanti presentasi apa sih yang dibuat, terus dijelaskan, pakai PowerPoint juga boleh. Oke, paham ya? Ada lagi? Silakan, yang mau ditanyakan atau mau diskusikan, ayo, silakan. Ada lagi? Sudah paham semua ya? Jadi saya tunggu makin cepat videonya, makin cepat publish, nanti biar banyak yang komen ya. Oke. Sayangnya satu, pas mata kuliah artificial intelligence atau data mining itu nggak ada yang buat aplikasi tentang bagaimana sih supaya di YouTube kan algoritma itu kita bisa handle gitu. Kalau ada kan bagus kan, kita bisa jualan kan, jualan like dan komen. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sudah paham semua? Sudah jelas kah? Pak mau nanya. Ya. Untuk yang apa kayak mau apa hari Senin kan tuh tanggal merah, nanti AI masuk nggak kelasnya? Kapan hari Senin tanggal merah kapan? Hari Senin kan Lebaran, apa tanggal merah sih kalau nasional? Libur lah. Oh libur ya? Libur 2 minggu kalau nggak salah. Minggu depan libur ya. Kita tidak ada kuliah. Kan kuliahnya tinggal presentasi ya. Itu presentasi ngikutin jadwal UAS-nya UIB. Jadi kalau jadwal UAS-nya UIB tanggal 15 sampai tanggal berapa, batu kita ya pas di situ aja masuk. Habis pertemuan ini kan kalian sudah selesai kan sama saya kan, berarti udah libur. Tinggal nunggu presentasi dan saya tinggal nagih proyeknya. Kalau proyeknya belum siap nggak apa-apa, yang penting videonya dulu. Oke ya. Oh, oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi selain Romi? Romi, proyek kamu udah siap semua kan, Rom? Kalau saya sih tinggal video sama ini aja Pak, laporannya. Iya, laporannya buat aja sederhana, nggak usah ini ya. Nggak usah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ya. Oh, oke. Nggak masalah, pokoknya ada laporan aja lah gitu. Karena kan yang saya nilai itu kan dari proyeknya.
Ya, nggak laporannya kan, karena ini kan mata kuliah implementasi. Laporan itu sebagai syarat aja buat saya. Silakan, ada Oh. lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah paham semua? Sudah kita tutup kelasnya? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap sudah paham semua, terus sudah mengerti. Jadi saya tagih deadline-nya hari Sabtu tanggal 23 ya, jam 11.59 menit. Oke. Terus nanti tinggal kirim aja di e-learning atau di chat saya juga boleh ya. Jangan lupa list anggota kelompoknya. Oke ya. Kalau ada pertanyaan, sampai ketemu kapan-kapan ya, tetap muka langsung. Oke, selamat Lebaran ya, mau Idul Fitri. Habis itu jaga kesehatan. Oke, hati-hati ya, karena di Batam kan akhir ini banyak juga yang kena corona ya. Itu jadi kita harus mawas diri. Oke, dan selamat malam.